Baik Mama, kita lanjut. Anak-anakku semua dan warga sekolah Al-Madinah, mudah-mudahan masih ada di depan TV atau HP ini. Kita akan masuk pada season kedua ini. Mama, tema obrolan kita hari ini kan halal bihalal dan menyikapi pendidikan di masa pandemi menurut Islam. Ya. Mah, tadi halal bihalal Mama Dede sudah menjelaskan begitu clear dan jelas. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai pendidikan, Mah. Ya. Kalau saya browsing-browsing melihat profil Mamah Dedeh ini kan kebetulan kan berasal dari IAIN Ciputat juga ini. Ya. Jurusannya kebetulan pendidikan agama lagi. Ya, Ya, berarti kan nyambung sekali. Tahun Mah. 68. Masya Allah, subhanallah. 68 Mah? 6 ya. 68 saya baru lahir nih. Udah gue segede emak lo. Gitu. Bagaimana jadi Pak begini Agus? Mah, ini kan saat ini itu kan kita semua serba salah Mah. Ya, dengan Serba adanya, salahnya? ya gini, karena kan dengan adanya COVID-19 ini pendidikan atau pembelajaran kan dilaksanakan di rumah ini. Ya. Ya, kita tidak bisa dilaksanakan di sekolah Kayak biasa. Ya, tapi kita tahu bahwa yang namanya musibah itu kan sudah menjadi kodratullah, kodrat dari Allah. Mungkin sebelum kita masuk pada inti daripada pendidikan di masa pandemi, dan saya yakinlah bahwa pandemi itu kan sejak dulu zaman Nabi Adam sampai sekarang kan selalu ada Mah ya. Mungkin Mamah Dede bisa berikan gambaran kepada kita semua, kira-kira musibah apa saja sih, pandemi apa saja sih yang bisa kita jadikan catatan untuk kita umat Islam, sehingga kita bisa introspeksi diri dan evaluasi diri Mah. Oke. Ya. Jadi gini, yang namanya musibah semua manusia pasti terkena. Ya. Kalau Mamah berhadapan dengan jamaah yang banyak, Mamah tanya, Ya. Pak hadirin, siapakah di antara Anda yang selama hidup tidak pernah kena musibah? Ngacung, nggak bakal ada yang ngacung. Ya. Tapi kalau Mamah berbalik bertanya, hadirin, siapakah di antara Anda yang selama hidup musibah datang silih berganti? Saya jamin semua yang datang pasti ngacung. Musibah ini bagian kita hidup manusia, makanya menghadapi musibah termasuk virus corona ini harus dengan sabar. Ya. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Semua manusia suatu saat diuji dan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Tiap dapat musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Menghadapi musibah harus dengan iman. Coba kita lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang datang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Artinya apa? Termasuk virus corona diizinkan oleh Allah. Tanpa diizinkan oleh nggak bakal kena. Tapi menghadapinya dengan iman. Kita tahu rukun iman yang nomor 6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Makanya hadapi dengan iman dan kita wajib ridho. Anda lihat Al-Hadi 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing semua tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian aku ciptakan. Artinya apa? Ketika alam dunia diciptakan oleh Allah, musibah alam dunia catatannya di Lauhil Mahfuz sudah kering. Kapan tsunami di Aceh, tsunami di Pangandaran, tsunami di Pelabuhan Ratu, tsunami juga di Pandeglang. Kapan gunung meletus, kapan virus corona. Sebelum kita lahir
Rasul bersabda 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita catatannya di Lauhil Mahfuz sudah kering. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, redo tidak redo, wajib redo. Teriak bagaimanapun, catatannya sudah ada, mau dibilang apa? Iya apa ya? Betul. Luar biasa. Makanya wajib ridho kita menghadapinya. Begitu. Coba sekarang, kalau Pak Agus sebagai pemilik yayasan, anak muridnya, orang tua murid pada teriak pengen buru-buru masuk sekolah karena bete di rumah sekian bulan. Hayo, jaga kesehatan lebih baik. Betul. Ya, betul. jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, lebih mahal. Iya apa iya? Betul. Ini anak-anakku sekalian dan seluruh orang tua serta warga sekolah. Jadi musibah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dunia ini terjadi atau sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tentu saja kita semua harus mau menerima dan menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Jangan Tapi, putus asa. Jangan putus asa. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah ilal qaumul kafirun. Yusuf 87. Iya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir, dan semua musibah pasti diberikan hikmahnya. Betul. Luar biasa. Iya kan? Iya, betul. Pasti betul, banyak Mas. hikmahnya. Jadi tadi Mama Dede sudah menyampaikan bahwa musibah itu sudah ada dari dulu. Sebagai contoh, ada kapal Nabi Nuh yang apa itu bisa melewatin musibah yang diberikan oleh Allah. Banjir bandang. Iya, banjir Jadi bandang. tsunami dari dulu sudah ada tsunami. Sudah ada. Yang terakhir kemarin di Aceh, di Pangandaran, di Gunung Merapi juga pernah. Nah, saat ini adalah kita semua baru mengalami musibah corona. Mah, yang paling penting mah, namanya corona itu kan hanya makhluk Allah. Betul. Ya, kita harusnya tidak perlu takut dengan corona ya, Mah ya. Yang perlu kita takuti adalah penciptanya corona. Betul. Kan begitu ya. Itu yang salahnya Allah kita harusnya manusia. kan. Betul. Kadang-kadang kita semua takut dengan makhluknya, tapi sama penciptanya kita nggak takut ya, Mah ya. Makanya, Gimana ini? cara menghadapinya musibah yang datang termasuk virus corona dengan usaha. Iya. Coba Pak Agus lihat di dalam surat An-Najm 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan. Iya. Kita usaha dong, jangan tinggal diam. Ya. Kata para ahli, kalau Anda tidak mau terkena virus corona, jaga jarak, Iya. jaga kebersihan. Kita umat Islam dari dulu perintahkan wudhu, Iya. cuci kumur-kumur 3 kali, Ya. hidung 3 kali, cuci muka, cuci tangan, ngusap kepala, cuci kaki. Iya. Artinya kita itu umat Islam sehari semalam wudhu doang 15 kali cuci tangan. Iya apa iya? Iya, betul. Muka, kaki. Artinya kalau itu diikuti dengan baik seaturan Rasul yang diajarkan dalam ilmu fikih yang kita pelajari, kita lebih sehat. Iya. Ya kan? Kita harus ikhtiar ya, Mah ya. Wajib Jadi, usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga merubah dirinya. Makanya kita, karena kita maaf awam, para ahli mengatakan jangan ini, kenapa kita tidak mengerti mereka? Betul. Makanya kembali lihat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, hanya orang beriman yang diperintahkan dan yang akan mengikuti. Taat sama Allah, taat dengan Rasulnya, taat dengan pemimpin kamu, pemimpin agama di negara kita, MUI dan Departemen Agama. Mereka yang tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan berkecil hati. Termasuk anak-anak murid Pak Agus nih, nggak sekolah udah 3 bulan. 4 bulan, Mah. 4 bulan. Kita juga taklim udah diliburkan. Dari anak-anak segede cucu saya sampai mak-mak yang ditaklim emang udah bete. Tapi mau dibilang apa? Demi kemaslahatan kita bersama. Jadi intinya kita tetap harus ikhtiar dan tawakal ya, Mah ya. Betul, Kita kewajiban berusaha untuk tidak terpapar corona, tetapi kita juga tidak boleh terkapar oleh corona. Kan begitu, Mah ya. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal. Diiringi dengan doa. Hasil usaha hak prerogatif Allah. Coba Pak Agus lihat di dalam Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'illah sampai ujung. Ini usaha, gambaran dari Allah baik laki-laki maupun perempuan di alam dunia wajib bekerja dan berusaha. Dimulai dari sofa, yaitu marwah, sopa ketegaran jiwa, sopa kesucian hati,
Saya harus bekerja, saya harus berusaha karena Allah. Orang bisa, saya pasti bisa. Karena Allah, ya. Nah, kemudian yang namanya marwah, mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah, di rumah selama ini tidak tahu. Maaf, Anda sebagai kepala yayasan, pemilik sekolah Al-Madinah ini, murid Anda yang sekian banyak, Mama kalau tanya sama Anda pasti jawab namanya pas seperti anak-anak mantu Mama. Pernahkah Anda nungguin anak-anak Anda yang kecil-kecil berumur berapa di rumah, tahu perkembangan pelajaran mereka? Tahu nggak PR mereka? Walaupun Anda pemilik yayasan, saya jamin tidak tahu. Begitu kena virus corona, nongkrong di rumah. Bagaimana dia belajar? Bagaimana susahnya tuh yang kecil disuruh mandi, diajakin makan. Iya Pak, iya. Banyak-banyak. Dan ternyata dengan pandemi saat ini, yang tadinya imam sekian ribu manusia, imam tarawih satu, sekarang imam paling banyak, tiap rumah ada imam. Mama aja yang namanya jadi imam. Ntar Somi, ntar Billy, ntar Alam, ntar si Sultan, cucu Mama yang kelas 2 SMP, gantian. Jadi kita melatih cucu kita yang selama ini cuman belajar di sekolah jadi imam, sekarang dibuktikan, Sultan naik jadi imam, ya kan? Semua hikmahnya luar biasa banyak, luar biasa. Baik Mama, jadi anak-anak sekalian dan orang tua murid serta warga sekolah, ini kita tadi sudah mendengar panjang lebar penjelasan dari Mamah Dede mengenai histori daripada pandemi ini. Pandemi itu sudah ada dari dulu sampai saat ini yang kita alami. Mah, selanjutnya Mah, kalau kita kaitkan antara pandemi ini dengan pendidikan Mah, kan pendidikan ini kan sudah berjalan di rumah hampir 4 bulan. Ya, bete anak-anak. Bahkan bisa lanjut sampai Juli ini nanti, bisa juga sampai Januari Mah. Masya Allah. Ya, Masya Allah kita. Ini kan banyak orang tua yang sudah mulai bete, ya kan, ngajarin anak ternyata sulit, ya kan. Bukan hanya orang tua, muridnya pun bete. Iya. Bete mereka. Sekarang bagaimana menurut pandangan Mama, dari pandangan Mama sendiri, karena kan Mama backgroundnya juga ternyata kan dari seorang guru nih. Terus pandangan dari kacamata Islam, pendidikan di masa pandemi yang paling bagus itu bagaimana Mah? Oke. Gitu. Silahkan Mah. Oke. Yang namanya kita orang tua punya anak. Anak itu amanat titipan dari Allah, yang wajib kita didik, kita arahkan, kemudian kita doakan, mohon kepada Allah yang terbaik. Bukankah kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74. Nah, dengan kondisi pandemi corona saat ini, guru ngasih PR ke muridnya, di Zoom semua pada bengong tuh. Anak-anak. Kemudian juga nanti ada PR emaknya yang ngajarin. Cuman begini maaf Pak Agus, saya sebagai termasuk nenek daripada murid-murid Anda, saya ini ada pertanyaan sama guru-guru dan kepala sekolah. Kenapa sih kalian bikin PR-nya kebanyakan? Mikir tahu. Coba kalau anak mantu Mama nggak pada punya pembantu, kagak sempet masak. Beneran. Dari jam 8 udah nongkrong. Bikin PR. Kadang anak-anak kan ngambek, marah. Akhirnya kita boros jadi jajan mulu tuh makan. Harusnya kalian berpikir, jangan kebanyakan tuh bikin PR, karena harus masakin buat lakinya, buat adiknya lagi. Punten, anak Mama rata-rata anaknya 4 Pak Agus. Dengan anak 4, ini SMA, ini SMP, yang SD 2, kan emaknya riweuh hadapin anak, sampai berantem tuh sama anak. Ada aturan jam 9 malam baru selesai itu PR. Itu udah merah padam, anak kita udah marahnya. Jadi harusnya maaf dalam tanda kutip, sebagai wali murid juga Mama kadang lihat anak mantu Mama, kalian sebagai wali kelas itu ya, sebagai guru-guru, staf pengajar, tolong jangan kebanyakan. Jadi emosi. Ini saya yakin seluruh orang tua murid ini semua tepuk tangan dan setuju dengan Mama Dede ini. Setuju. Luar biasa. Jadi kan intinya begini Mah,
berarti memang harus ada kolaborasi antara sekolah dengan orang Betul. tua, ya. Wajib hukumnya. Karena ternyata pendidikan yang terlalu lama di rumah pun juga Membuat bete. Iya, tidak efektif juga ya, Mah ya. Bete Dan- anak mudinya, Iya. bete orang tuanya. ya, kuncinya kalau dari orang tua itu harus ikhlas, ya Mah ya. Maaf, Ya. soal ikhlas nah ikhlas cuma waktunya itu. Makanya Iya. Mami bilang sekali lagi Pak Agus, Anda Iya. sebagai kepala yayasan harus mendengarkan Iya. suara dari kami sebagai wali murid. Ya. Soal ikhlas mah pasti ikhlas. Ya. Cuman kalau setiap hari waktunya habis, Iya. kapan waktu buat masak? Betul. Kapan betul. buat neriska? Agak kurangin volume PR-nya, begitu barangkali usulan saya mah. Iya. Jadi kalau Diterima usul saya? Oh, terima. Jadi Minimal intinya dengerin. masukan dari Mama Dede ini sekolah Mewakili. Iya, sekolah juga harus segera masuk gitu ya, Ma ya. Betul. Oh, gitu ya. Jadi memang kalau saya berpikir, sekarang kan katanya sudah new normal. Iya, betul. Jalan udah penuh, Iya. pasar juga sudah banyak yang Iya. ini. Seandainya memang kita ini di zona kuning, Iya. mungkin sudah boleh masuk Iya. walaupun jaraknya diatur. Gantian misalnya Pak Agus nih kelas 5 ada 50, hari ini 25 pagi, Iya. siang 25. Iya. Jadi kebetean anak-anak terhibur. Karena biasa cucu saya tiap pagi jalan sekolah, Iya. ganti baju. Anda tahu nggak cucu saya yang 5 tahun? Iya. Itu tiap hari dandan mulu, baju sekolah gaya, Iya. tuh yang cewek. Karena dia tiap hari biasa sekolah, di rumah bete. Jadi baju sekolah dipakai ngata, buka deui, ganti deui, jadi berantakan rumah kita. Baik, Mama, luar biasa ini penyampaian dari Mama Dede. Saya yakin orang tua pasti sudah bisa menyimpulkan dan anak-anakku juga bisa menyimpulkan. Dan sekali lagi, bagi orang tua yang punya pertanyaan silahkan catat dan kirim ke WA nomor 0813-8921-5984 atau ada di tulisan di bawah sini. Mama, kita akan masuk pada sesi yang ketiga. Ya. Tapi kita istirahat dulu, kita ngopi dulu, Mah. Ya, Semangat. silakan, Mah. Oh.